Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk live demo dari aplikasi PPDB 5 Pro ya. Jadi ini aplikasi kelanjutan dari aplikasi PPDB sebelumnya ya, versi premium. Sekarang versinya versi Pro. Nah, untuk halaman depannya kurang lebih tampilannya seperti berikut ya. Ada menu di sini, kemudian ada banner. Kemudian di sini ada sambutan gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan alur pendaftaran. Untuk alur pendaftarannya, pertama kita daftar gitu ya, klik menu daftar. Kemudian nanti mengisi data diri. Kemudian kalau misalnya ada di sini kan ada pengaturannya, ada bisa dengan konfirmasi email atau tanpa konfirmasi email. Nanti kalau misalnya diaktifkan nanti perlu konfirmasi email, tapi kalau tidak diaktifkan ini bisa langsung melanjutkan pendaftaran. Kemudian isi profil, kemudian kalau udah isi profil nanti mengisi data diri, kemudian nanti daftar ulang nanti kalau daftar ulangannya sudah dibuka gitu. Nah, oke, langsung saja kita coba untuk melakukan pendaftarannya ya. Pertama klik menu ini, kemudian daftar. Pendaftarannya kita masukkan ini ya, NISN, kemudian email. Kita masukkan konfirmasi passwordnya. Jadi ini untuk apa sih? Kayak untuk penjelasan singkat aja ya. Jadi review singkat. Nanti teman-teman juga bisa coba live demonya ya kalau misalnya minat. Kita masuk ya. Masuknya bisa pakai email atau pakai nomor NISN-nya gitu ya. Oke. Nah, langkah pertama ini akan diarahkan langsung ke halaman untuk mengisi profil. Jadi kita harus lengkapi profil, nanti bisa mengisi data diri gitu. Nah, pertama kita harus lengkapi profil dulu di sini. Nah, bukan Ahmad lah, Revan ya. Revan Ahmad. Oke, laki-laki, Pangandaran. Oke, yuk kita lanjut. Isi seperti ini. Oke. Kita klik simpan, klik save ya maksud saya. Nah, kalau udah profil dibuat, kita akan diarahkan untuk mengisi ini ya, pendaftaran awal gitu ya. Kita masukkan nomor kartu keluarga di sini, kemudian nomor NIK kita, oke, di sini, kemudian asal sekolah di sini, kemudian bisa pilih gelombangnya, kemudian pilih jurusan di sini bisa dipilih ya. Nah, kalau misalnya nggak ada jurusan, ini bisa dinonaktifkan ya untuk jurusannya. Nanti tidak akan ada pilihan jurusan. Nah, kebetulan di sini ada pilihan untuk jurusannya, maka saya pilih seperti ini. Kemudian pilih gelombang 1, kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, itu untuk proses bagaimana tata cara pendaftarannya ya. Ini kalau udah disimpan kita bisa klik cetak. Nanti akan muncul ya kartu pendaftarannya seperti ini ya, kurang lebih. Sangat mudah dan simple dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian ini juga ada sistem daftar ulangnya juga ya. Kita klik ke dashboard. Nah, di sini sebenarnya bisa ditambahkan ya, nanti ada pendaftaran ulang. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, oke, kita misalnya mau mengaktifkan sistem pendaftaran ulang. Nah, untuk pendaftaran ulang untuk data diri dan data orang tua itu diaturnya nanti di sistem daftar ulang. Jadi kalau mau daftar ulang kita bisa mengisi data diri sepenuhnya gitu. Nah, kita masuk ke admin dulu, kita tambahkan menunya ya, menunya. Kita klik menu, di sini kita bisa
apa? Daftar ulang, data diri, data ortu. Kita lihat dulu untuk pendaftar di sini. Kita lihat untuk data orang tua. Nah, setelah data diri kita tambahkan daftar ulang ya. Kita tambah menu lagi di sini. Kita tambah menu lagi. Kemudian di sini daftar ulang. Nanti menunya di menu pendaftar, URL-nya paste sama dengan daftar ulang. Kemudiannya ini untuk ikonnya daftar ulang ya, ulang.png. Nah, kita aktif, urutannya urutan ke berapa ya? Kedua aja ya. Kita klik simpan. Kita lihat di sini, oke, kita kembali lagi di halaman siswa di sini. Nah, di sini udah muncul daftar ulang. Nah, jadi teman-teman untuk daftar ulang ini ada pengaturannya ya, untuk menu kan untuk data orang tua dan data diri. Data diri itu ada di sini ya. Data diri secara keseluruhan kan ini pendaftaran awal ya. Nah, ini untuk pendaftaran awal. Saya ulangi lagi. Nah, ini untuk pendaftaran awal. Nah, ini nanti data diri dan data orang tua itu diisinya dalam daftar ulang ya, dalam daftar ulang gitu. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa menonaktifkan menu misalnya data orang tua, data daftar ulangnya di menunya gitu ya. Di menunya nanti kalau misalnya daftar ulang udah dibuka baru bisa diaktifkan lagi. Nah, selanjutnya kembali lagi ke admin, agak ribet ya. Nah, ini kembali ke admin. Untuk daftar ulangnya kita bisa atur di sini di pengaturan, di ini dia di komponen. Saya lupa ini di bagian daftar ulang ya. Kita atur di bagian bawah. Nah, ini di bagian daftar ulang kita atur tanggal daftar ulangnya ya di sini. Nah, ini tanggal dibuka. Nah, ini udah ditutup berarti ya, tanggal 31 misalnya tanggal dibukanya sekarang adalah tanggal 31. Nah, kemudian tanggal ditutupnya adalah tanggal 11 Februari. Kita klik simpan. Nah, jadi untuk daftar ulang sendiri nanti ada pengaturan tanggalnya. Terus menunya juga ada terpisah pengaturan menunya. Nah, bisa saja nanti menunya tetap ditampilkan, tapi tanggal daftarnya nanti diatur di sini supaya tidak bisa diakses kalau misalnya belum dibuka daftar ulangnya gitu. Nah, kita reload sekarang, menu daftar ulangnya terbuka ya. Nah, oke, nanti ngisi data diri, asal sekolah, gitu ya. Kemudian transportasi, kesehatan, jurusan di sini. Nah, untuk jurusan ini nanti kan pas kita daftar gitu kita nggak bisa rubah-rubah gitu ya. Jadi hanya sekali gitu. Nanti untuk selanjutnya nanti dipilahkan oleh admin, ditentukan, diverifikasi gitu. Nah, untuk pertamanya dia itu kalau udah daftar ini nggak akan bisa dirubah lagi untuk pilihan jurusannya gitu ya, supaya nggak bisa dirubah-rubah. Nah, oke, ini selesai ya. Untuk pendaftarannya nanti diisi sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa menu di sini. Ada menu upload dokumen. Ini unggah dokumen ini buat kalau udah terverifikasi dia bisa unggah dokumen. Ada catatan, ada panduan, ada agenda. Ini ditambahkan menu-menunya di bagian admin. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya udah ya, untuk print ini juga sama ya, nanti kita ngecek print ini, kita nyimpen. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk data lengkapnya bisa di-scan, QR code-nya di sini bisa di-scan. Nanti akan ditampilkan data lengkapnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kembali lagi ke admin. Nah, tadi Revan Ahmad dia udah diverifikasi, kita lihat di bagian data pendaftar. Nah, kita lihat di bagian data pendaftar di sini, lihat bahwa Revan Ahmad udah masuk. Kita di sini ada nama, jenis kelamin, asal sekolah, kelas, kelengkapan. Nah, untuk kelas ini sebenarnya kelas sementara ya. Nah, ini bisa kita lihat data dirinya seperti ini. Kemudian juga bisa dilihat kelengkapan datanya. Nah, untuk kelengkapan datanya sendiri ini memang nggak sampai 100%, untuk 80% kalau itu sudah lengkap. Di bawah 80% itu dianggapnya tidak lengkap, karena untuk beberapa data ini
ada data-data yang memang tidak penting, jadi dianggapnya untuk secara lengkap itu di 80%-an lah. Dan guru kemudian juga bisa print ya, di sini print data dirinya. Oke. Jadi ini untuk gambaran sederhana saja ya untuk review singkat dari aplikasi PPDB 5 Pro ini. Nah, seperti ini. Kemudian admin juga bisa melakukan edit. Nah, di sini admin dan verifikator. Nanti kan usernya ada admin, verifikator, dan bendahara, kemudian pendaftar. Ada 4 role gitu. Jadi nanti yang melakukan verifikasi bisa admin, bisa verifikator. Nanti untuk bendahara ada akunnya sendiri, jadi untuk memverifikasi pendaftar pembayarannya. Nah, selanjutnya kita klik verifikasi tadi Repan Ahmad. Nah, di sini kita bisa pilihkan jurusan diterimanya mau di jurusan mana, kemudian kelasnya mau ditempatkan di mana gitu ya. Ini bisa saja ditempatkan kelas sementara, kemudian kita bisa atur status pendaftarannya apa. Tapi kalau gak mau ribet, kita juga bisa melakukan verifikasi secara massal. Nah, misalnya di sini kita lihat, kita bisa melakukan verifikasi massal seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian atas verifikasi massal, kemudian pilih terverifikasi, misalnya kelasnya 10A, kita klik simpan. Maka data akan berhasil disimpan. Di sini ada muncul bahwa data yang terverifikasi ada 5 gitu ya. Ini sangat mudah sekali. Kemudian teman-teman juga nanti kalau misalnya di bagian ininya, kalau udah diterima, ini bisa di-download per kelas ya, per kelas sementara nanti. Oke. Nanti bisa cobalah live domainnya sendiri kalau misalnya tertarik gitu ya. Bisa dilihat untuk ininya apa, penjelasannya juga di blog saya di root93.co.id. Nah, selanjutnya ada beberapa pengaturan yang perlu saya jelaskan di sini. Akun dan profil ini untuk manajemen profil, ini agenda dan info untuk manajemen agenda dan info. Info ini kayak informasi PPDB ataupun frequently asked question, FAQ ya. Ini data pendaftar, dokumen, ini data pembayaran, kemudian ini untuk statistik. Ini statistik data pendaftarnya, oke. Ya, laki-laki perempuan, transportasinya, kemudian jurusannya, kelasnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada backup ini untuk backup datanya ya, kayak untuk ke Excel, kemudian ke PDF, ini bisa di print gitu ya. Oke, selanjutnya ada pengaturan, ini pengaturan situs, ini SMTP untuk email, ini dokumen untuk pengaturan dokumen, ini kayak untuk ini ya, berapa jumlah yang boleh diupload dan ukuran maksimalnya berapa gitu. Nah, selanjutnya ada menu reset data, ini untuk reset PPDB. Kalau udah selesai kita bisa reset. Nah, ini untuk pengaturan menu, menambah dan mengatur menu. Ini untuk pembayaran. Nah, kita bisa mengatur berapa jumlah pembayaran dan aktif dan tidaknya. Nah, selanjutnya ada pengaturan pengumuman. Nah, ini pengumuman ini adalah pengaturan untuk mengumumkan hasil pendaftaran gitu ya. Jadi di sini ada pengumuman, ini mengumumkan hasil pendaftaran, nanti tanggal dibukanya tanggal berapa, tanggal ditutupnya tanggal berapa. Nanti si siswa bisa melihat pengumuman hasil ininya ya, PPDB-nya. Tapi nanti harus ditambah dulu menu pengumumannya gitu ya. Di sini misalnya di bagian menu nanti bisa ditambahkan. Saya contohkan saja di sini, kita menu, tambah menu, kemudian tambah menu, di sini kita tambahkan pengumuman. Oke. Menunya di mana? Di pendaftar, URL menunya peg sama dengan pengumuman. Ininya envelope kita kemudian ininya aktif, urutannya kita urutan 3 saja, kita klik simpan. Nah, lihat di bagian pendaftar nanti akan muncul pengumuman ya, mana pengumuman. Nah, ini pengumuman. Nah, pengumuman pribadi secara berkala ini berarti tanggal dibukanya tanggal 25, tanggal ditutup tanggal 30, berarti pengumumannya sudah ditutup. Nah, kita kalau mau buka kembali pengumumannya, kita klik kembali di sini. Kemudian kembali ya di sini ke home, kita pengaturan pengumuman, kita buka tanggalnya ya, misalnya tanggal 31 sekarang.
Oh ini 2022, kita 2023 01 oke kita ke 2023, kita pilih 2023 bulan Januari tanggal 31, kita pilih 2023 bulan Januari, bulan Februari ya, kita pilih Februari sampai tanggal 16, kita klik simpan. Oke, maka di sini nanti di siswa akan terbuka. Oke, nah pengumuman hasil pendaftaran berdasarkan seleksi bla 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 ini langsung muncul terverifikasi gitu ya. Nanti juga di scan QR code-nya, kalau misalnya udah terverifikasi atau diterima itu bisa dilihat ya, di scan pakai HP, kemudian nanti akan muncul linknya, kemudian linknya di download, maka nanti akan muncul status pendaftarannya juga ya di bagian formulirnya gitu. Nah oke, itu hanya sekelebatan saja ya untuk review aplikasi PPDB 5 Pro ini. Jadi untuk penggunaan secara apa ya, secara inti, penggunaan intinya gitu. Jadi bagaimana proses mendaftar, kemudian bagaimana si admin melakukan verifikasi. Jadi sangat mudah, sederhana, dan simple. Oke? Jadi mungkin cukup sekian untuk review dari aplikasi PPDB 5 Pro ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya tertarik, teman-teman bisa kunjungi blog saya atau hubungi saya di root93.co.id. Terima kasih. Saya Ahmad Zelani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.